Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk waktunya. Dan saya juga mohon maaf atas segala kendala-kendala yang terjadi pada malam hari ini. Ini juga sepertinya pertama kalinya saya belajar live IG ya. Yang dikatakan Sofyan itu terlalu banyak pencitraan ya. Karena tidak sekeren itu juga. Jadi tolak ukur dari keberhasilan atau bagaimana kehidupan berorganisasi di internal kampus, eksternal dan lain sebagainya, sebenarnya semua orang bisa menjadi presiden BEM, semua orang bisa menjadi ketua himpunan, UKM atau apapun itu. Hanya pertanyaannya kemudian, maukah kita berproses ke sana? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Karena ketika berbicara potensi, saya pikir kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia ya, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, saya pikir kita dari segi kompetensi, kita semua punya bakat ke sana. Hanya pertanyaan kemudian, maukah kita berpikir menggunakan akal kita agar kita bisa berkontribusi dan menduduki posisi-posisi strategis di internal kampus. Mungkin saya di awal mau berkata seperti ini. Sebenarnya kalau pandangan saya secara pribadi, kuliah itu tidak berguna. Maksudnya, kenapa saya bilang kuliah tidak berguna? Jujur, saya basicnya teknik informatika, dan baru selesai juga sih. Teknik informatika harusnya ketika saya berbicara teknik informatika, saya berbicara tentang programming, artificial intelligence, atau paling enggak kalau melenceng sedikit, saya berbicaranya tentang jaringan dan sejenis-sejenis. Nah, saya sadar satu hal, pada saat saya pasca kampus, saya melihat ternyata mahasiswa itu menjadi, katanya nih, mahasiswa itu agen of change, katanya mahasiswa itu social of control, problem solving, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya mahasiswa itu beban. Bahkan setelah pasca kampusnya dia menjadi pembuat masalah itu sendiri, yang harusnya dia memegang pada poin-poin itu. Nah, ternyata dulu waktu saya mahasiswa, saya sangat bangga dengan aktivitas-aktivitas saya di kampus. Saya dengan sombongnya berkata bahwa saya presiden BEM, saya ketua mantan sekretaris himpunan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata saat saya mengenal dunia ekstra kampus, wah, saya menyesal membuang waktu saya 4,5 tahun, hampir 5 tahun di kampus dengan hanya bergelut dengan organisasi internal. Sehingga padahal sebenarnya ketika kita berbicara kenapa perguruan tinggi itu ada, maka kita berbicara mahasiswa harusnya menjadi problem solving. Artinya di sekeliling, anggaplah kita ambil konteksnya Makassar. Di sekeliling Makassar pastinya banyak problem-problem yang terjadi, entahkah itu di bidang pertanian, entahkah itu di bidang teknologi, entahkah itu di bidang pengajaran dan lain sebagainya. Sehingga masalah-masalah yang terjadi ini membuat ada yang namanya jurusan teknik informatika, jurusan pertanian, jurusan matematika, atau jurusan peternakan dan lain sebagainya. Artinya apa? Jurusan-jurusan ini disiapkan pada nantinya setelah dia pasca kampus, dia menjadi penyelesai masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Minimal membantu menyelesaikan masalah-masalah, tapi ternyata tidak. Padahal kita paham bahwa ada yang namanya poin tridharma perguruan tinggi, di mana kita disuruh belajar, lalu kita disuruh meneliti dan mengembangkan penelitian itu, dan terakhir kita disuruh pengabdian masyarakat. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika pengabdian masyarakat ini, bagaimana caranya kita mau mengabdi ke masyarakat ketika kita tidak memiliki skill, ketika kita tidak memiliki kemampuan. Dan kemampuan itu jujur saja tidak hanya didapat dari dunia kampus, itu didapat dari organisasi. Kalau saya secara pribadi, artinya basic saya ngomong, bagaimana caranya saya mengelola sesuatu, memanajemen sesuatu, itu bisa dibilang belajar dari organisasi. Nah, jujur saja kita menganggap bahwa ketika kita kuliah, kita sudah bebas dari masa SMA yang pakai seragam. Seragam itu saya sering baca-baca story teman-teman, alhamdulillah sudah nggak pakai seragam lagi, kita akhirnya merdeka, kita akhirnya bebas. Tapi ternyata menurut saya dia agak keliru dalam berpikir, karena sebenarnya setelah dia masuk di dunia kampus, maka tanggung jawabnya itu jauh lebih besar dengan adanya tridharma perguruan tinggi. Kalau saya menangkapnya tadi, apa yang disampaikan oleh Bang Arif ini, saya kesimpulannya agak keras bahwa mahasiswa belum layak dikatakan sebagai mahasiswa ketika tidak berorganisasi. Karena dari awal pemaparan Kak Arif mengulas terus bagaimana mahasiswa berorganisasi, kemudian bagaimana dinamikanya, sehingga saya kesimpulannya begitu. Atau
bagaimana dengan teman-teman yang lain yang misalnya bergelar sebagai mahasiswa namun aktif misalnya di kegiatan, kan ada UKM di kampus Bang ya, ada UKM renang, kemudian ada pencaksilat dan peminatan-peminatan yang lainnya, dan ada juga yang agak ekstrim sedikit yaitu mahasiswa yang kerjanya hanya datang ke kelas saja untuk belajar. Nah, bagaimana pandangan Kak Arif mengenai pemetaan tipe-tipe mahasiswa yang ada di kampus ini? Atau jangan-jangan Bang Arif hanya meyakini bahwa yang dimaksud mahasiswa adalah yang berorganisasi? Tolong diluruskan ini. Ya, saya pikir perspektif manapun itu benar. Ketika orang itu organisatoris, dia akan berpikir bahwa hanya orang yang berorganisasi lah yang dikatakan seorang mahasiswa. Ketika orang itu akademisi, maka dia akan berpikir bahwa hanya orang-orang yang meneliti lah, hanya orang-orang yang main lab lah, itu yang menjadi mahasiswa. Jadi semua perspektif benar. Tapi poinnya ketika kita berbicara ke arah organisasinya kita ya, aksi kuat, ibadahnya taat, prestasinya hebat. Artinya ada yang harus disinergikan antara semuanya itu agar kita benar-benar menjadi mahasiswa seutuhnya. Persoalan aksi kan Bang ini. Jadi kan kalau kita masuk ke Tridharma perguruan tinggi itu yang pertama adalah pendidikan. Nah, mungkin kalau di level pendidikan semua teman-teman mahasiswa itu sudah melakukan pendidikan. Artinya proses belajar mengajar di kelas sudah dilakukan, kemudian membaca buku-buku yang diberikan oleh dosen. Nah, masuk ke poin yang kedua, penelitian. Sudah mulai ada pembagian di situ bahwa ada yang meneliti, ada yang tidak. Nah, yang paling berbeda masuk ke poin ketiga yaitu pengabdian masyarakat yang lebih identik dengan aksi yang lebih konkret. Artinya terjun langsung ke masyarakat memberikan ide, gagasan ataupun aksi-aksi nyata. Nah, ternyata ada yang memahami bahwa aksi itu misalnya dengan ikut lomba karya tulis, aksi kontribusi ide untuk gagasan untuk pembangunan bangsa dan lomba-lomba yang lainnya. Ternyata itu juga didefinisikan sebagai aksi. Nah, bagaimana Bang Arif melihat hal semacam ini? Saya tidak ingin masuk ke perdebatan itu, tapi saya kira ini bagus untuk dikasih pengayaan supaya teman-teman dapat pencerahan tentang sebenarnya di mana posisinya sekarang dan apa yang harus dilakukan. Silakan Bang Arif. Itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya, tergantung perspektifnya kita terhadap sesuatu. Karena ketika kita berbicara aksi berarti pemahaman saya tentang aksi itu bergerak. Ada teman-teman yang berpikiran bahwa kita mahasiswa dikatakan sebagai aksi, agent of change misalnya. Ketika kita turun demo di jalan, kita bikin macet misalnya, atau kita melakukan aspirasi di gedung DPR dan lain sebagainya. Ada teman-teman yang bilang menurut perspektif orang yang akademisi bahwa aksi itu ketika saya membuat karya, saya membuat penelitian, saya membuat jurnal, dan lain sebagainya. Lalu ada orang yang berkata ketika saya mahasiswa dan saya nongkrong dengan teman-teman di kafe, itu adalah aksi juga. Artinya tergantung dari sudut mana kita melihat sebenarnya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana sih sebenarnya menurutnya saya dulu pada saat saya mahasiswa, saya bilang bahwa aksi itu ketika saya berani datang ke ruangan rektorat, bakar ban, pukul meja rektor, berteriak, pakai toa dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang saya ditanya, aksi itu berkontribusi untuk daerah kita minimal, kalau memang bisa maksimal sampai negara, tapi kalau nggak bisa minimal daerah sekeliling kita dulu, entahkah itu dalam gerakan sosial, entahkah itu dalam pengajaran atau apapun itu. Itu sekarang definisi saya tentang aksi. Artinya definisi aksi itu akan berubah tergantung dari bagaimana cara kita berpikir. Waktu saya masih kuliah, saya berpikir bahwa aksi itu seperti itu, demo. Pada saat saya pasca kampus, ternyata aksi itu melakukan sesuatu di masyarakat. Ini saya mau minta pandangan lagi ke Bang Arif. Jadi saya semenjak maba ini selalu didoktrin sama ada lelucon yang sering diistilahkan oleh senior bahwa kita jadi terpecah katanya menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah golongan mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, yang kerjanya datang ke kampus setelah pembelajaran balik kos. Nah, yang kedua ada mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Nah, mungkin dari penjelasan Bang Arif tadi masuk ke sini, kerjanya yang organisatoris. Kemudian ada yang ketiga, mahasiswa kuda-kuda, kuliah dagang. Ternyata ada juga segmen-segmen ini
yang setiap bahkan langkahnya ke kampus selalu berpikir untuk bagaimana menghasilkan uang dan uang. Kemudian apa yang ketiga, yang keempat ya? Ya, kunang-kunang. Tapi saya kurang ngeh sama ini yang cuma yang teringat di kepala saya ini, kupu-kupu, kura-kura, dan kuda-kuda. Saya minta tanggapan Bang Arif ke yang pertama tentang mahasiswa kura-kura itu. Kan ada jenis mahasiswa, apalagi sekarang lagi pandemi, orang belajar secara virtual, kemungkinan besar banyak yang hijrah ke golongan kuda-kuda dan sangat sedikit yang masuk ke masuk ke kupu-kupu dan sangat sedikit yang terlibat di kura-kura. Jadi kalau ini berbicara kupu-kupu ya, kayaknya sekarang tidak memungkinkan ya karena kita sekolah online, artinya kita di rumah aja mungkin ya. Nah, saya sebenarnya baru pertama kali mendengar tentang kuda-kuda ya. Kuliah dagang, saya baru pikiran juga, oh ternyata dari dulu itu ada yang seperti itu ya. Ya, saya baru ngeh. Nah, kalau ditanyakan tentang bagaimana kura-kura, bagaimana kuda-kuda, saya pikir tidak ada salah dengan keduanya. Ketika kita berbicara tentang kuda-kuda, itu artinya kita juga berpikir tentang bagaimana caranya kita bertahan hidup. Tipe kalau mahasiswa itu adalah mahasiswa yang menanggung biayanya sendiri misalnya. Jadi mau tidak mau, bukan hal yang salah ketika mereka main kuda-kudaan gitu, kuda-kuda gitu. Bukan hal yang salah. Nah, tapi harus diberikan juga waktu tersendiri untuk kenalan dengan kura-kura gitu, sehingga meskipun dia sibuk untuk berdagang, untuk bertahan hidupnya, dia menyisihkan sedikit waktunya untuk rapat, berbicara tentang organisasinya, apalagi tentang amanahnya mungkin di komisariat atau apapun itu. Hanya salah satu kendalanya, tidak semua wilayah di Indonesia itu bisa mengakses wifi. Mungkin kalau wifi, kalau di daerah-daerah tertentu hanya ada di kantor desanya atau kantor lurahnya misalnya yang pedalaman ya. Mungkin ini juga menjadi salah satu kendala efektivitas organisasi. Kebanyakan pengurusnya misalnya pulang kampung dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau ya banyak kegiatan-kegiatan yang terbengkalai karena di daerahnya tidak ada jaringan dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara yang mana paling keren, yang paling keren adalah mahasiswa yang bisa menikmati segala aktivitasnya sebagai mahasiswa. Maksudnya apa? Di saat tertentu dia bisa kuda-kuda, di saat tertentu dia bisa menjadi kura-kura, itu bisa juga kuliah nongkrong. Tidak ada yang salah ketika kita menjadi mahasiswa dan nongkrong. Apa, di mana salahnya coba? Kalau saya aja, Sofyan, ayo deh ngopi di warkop ini misalnya, kita diskusi tentang ini, nggak ada yang salah menurut saya tentang itu. Artinya segala hal itu boleh, tergantung bagaimana kita menyisihkan waktu, kapan kita harus pergi kampus dan pulang ke rumah, kapan kita harus pergi kuliah dan pergi rapat, kapan kita harus pergi kuliah dan nongkrong, kapan harus kita kuliah dan dagang dan lain sebagainya. Saya pikir itu bisa di manajemen, gitu menurut saya sih. Karena kan yang menyelenggarakan adalah kami Komisariat Soshum, maka tentunya tidak sempurna pembahasannya kalau tema diskusi mahasiswa tidak dipandang dari kacamata kami. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bang Arif? Bagaimana seharusnya menjadi mahasiswa Persikami? Ketika berbicara tentang kami, saya ikut DM1 itu 2013. Dan ada yang unik di saya. Setelah saya ikut DM1 2013, saya ikut DM2-nya itu 2019. Itu range-nya 6 tahun. Kok bisa ya saya melakukan itu? Di awal saya kenal kami, saya berpikir, wah saya nggak cocok dengan kami. Karena saya jurusannya teknik. Teknik itu, mohon maaf ya jika ada yang tersinggung, tapi ini teknik versi saya. Teknik itu identik berandalan, gondrong, ya suka nongkrong, merokok, dan lain sebagainya. Itulah aktivitas-aktivitas kebanyakan mahasiswa-mahasiswa di kampus saya yang basicnya teknik seperti saya. Wah, saya kayaknya salah kamar ini. Gabung orang-orang yang anak soleh, sementara saya masih merasa diri saya anak salah. Nah, sehingga beriring berjalannya waktu, saya menikmati dinamika, saya mengikuti banyak organisasi. Saya diskusi dengan teman-teman HMI, IMR, PMII, bahkan ngomong bahasan. Dan saya memiliki banyak perspektif, artinya setiap organisasi itu punya ideologinya masing-masing. Sepanjang perjalanan saya itu, saya tahu di mana organisasi yang saya harus pulang. Alhasil, di 2019, ada suatu dinamika di internal kampus saya yang mungkin agak berat ketika saya ceritakan di ruang terbuka, karena ini termasuk internal organisasi juga. Saya sadar bahwa, oh ternyata
ada hal yang menarik ketika kita berbicara di kami. Tarbiyah. Tarbiyah itu adalah satu momen yang membuat kita mengikat hati dengan teman-teman yang lain. Sehingga di tahun itu akhirnya saya memilih untuk mengiyakan gabung di kepengurusan Kamda. Sebelumnya selalu menolak, saya pikir nggak guna gabung di sana. 2019 saya masuk ke pengurusan, dan setelah itu baru saya mengikuti DM2, dipaksa sama senior, dikawal sama senior ke Luhur Raya. Saking takutnya saya lari gitu. Dan alhamdulillah setelah saya mengikuti DM2, saya baru berpikir saya harus DM3. Dan saya menyesal dengan banyak perspektif saya di masa lalu. Banyak hal sebenarnya di kami yang mengubah hidup saya. Meskipun di sisi lain saya orang yang paling sering mengkritik teman-teman. Jujur, kalau berbicara kepengurusan, saya mungkin orang yang paling suka buat onar. Tapi di sisi lain saya merasa kamilah yang memperbaiki cara saya mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya seberapa penting kami buat saya, bagi saya sangat penting. Kalau tidak ada kami, kita nggak bakal bisa sharing pada malam hari ini. Iya, dari cerita Bang Arif ini, saya ini dapat semacam, taruhlah sebut saja hikmah bahwa menjadi mahasiswa itu kan biasanya kita dari SMA sudah kadang ada yang sudah mengisi dari rohis mungkin, atau dari misalnya apa ya, forum anak, kan berbagai, ada dari pramuka, paskibra. Nah, masuk ke dunia kampus membawa egoisnya masing-masing, sehingga tidak terbuka dengan dialektika kampus, sehingga nanti di ujung perkuliahan sampai di tahun keempat kadang ada orang yang menyesal, kenapa saya tidak dari dulu masuk ke sini, kenapa tidak dari dulu saya masuk ke sini. Saya menghabiskan waktu kurang lebih 4 tahun, tidak ada hasil yang saya dapatkan. Nah, kadang teman-teman ada yang merasa seperti itu. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi hikmah kepada teman-teman, khususnya yang masih di semester awal mungkin atau pertengahan, bahwa menjadi mahasiswa itu paling tidak harus menghilangkan rasa kesombongan dengan capaian-capaian yang telah dimiliki di SMA atau di semester 1-2. Cobalah berdialektika, masuk, bergabung, berdiskusi, mencoba berkelana dalam kampus sampai betul-betul teman-teman terbentuk. Kalau siklus Tan Malaka mungkin disebut terbentur dan terbentuk. Sekarang membaca mahasiswa kan, mahasiswa identik dengan nuansa intelektualnya yang didorong dengan semangat yang berapi-api, sampai diistilahkan sebagai agent of change atau agen perubahan, karena ada dorongan, ada injektor di dalam jiwanya yang resah melihat lingkungannya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, melihat kondisi saat ini, ternyata pola-pola lama mulai dari tahun 1998 sampai sekarang terpola, dan ternyata di tahun ini kebanyakan kuliah secara virtual, aksi sosial, gerakan mengajar masuk ke pelosok, sampai mungkin yang agak ekstrim sedikit aksi demonstrasi, ini tidak lagi nampak ke permukaan. Apa tawaran yang diberikan oleh Bang Arif untuk rekan-rekan mahasiswa di masa pandemi saat ini? Kalau saya ditanya hal seperti itu, saya mau bilang begini. Kita sebagai orang Islam punya satu landasan, punya satu patokan yang namanya Al-Quran. Dan kita berani menjamin bahwa Al-Quran itu tidak lekang oleh waktu. Artinya di tahun 2100, 2200 ketika bumi ini masih ada, dia akan selalu relevan. Ketika kita sepakat tentang itu, kenapa kita menjadi orang yang tidak percaya diri? Kenapa kita sebagai orang yang Islam yang katanya berpikir, merasa rendah diri dengan adanya perubahan siklus ini, dengan perubahan digitalisasi dan lain sebagainya? Padahal seharusnya kita sebagai orang yang mengaku berislam, bagaimanapun pergolakan zaman, Islam akan selalu relevan. Iya enggak? Bahkan saya nggak tahu ya, mohon maaf ketika saya mengutip hal yang salah, hadis yang mengatakan tentang setiap 100 tahun ada namanya mujaddid, ada yang pembaharu. Ketika kita berpikir bahwa Ikhwanul Muslimin di tahun 1928, Hasan al-Banna adalah tokoh yang menjadi pembaharu itu, maka harusnya kurang lebih 100 tahun, atau entah di awal atau di akhir setelah 100 tahun itu, berarti sekitar tahun ini 2028 mungkin, atau 2002 berapa begitu, atau 2030 mungkin. Artinya
akan ada pembaharu lagi yang hadir. Itu perspektif saya ya. Jadi menurut saya kita tidak boleh menyerah dengan adanya perubahan siklus. Setiap ada yang namanya revolusi, perubahan yang secara cepat, pasti akan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, victim. Victim itu apa? Korban. Yang kedua, followers, orang yang mengikuti perubahan. Yang ketiga adalah leader. Contohnya, ojek. Pada saat kita berbicara 4.0, masuk namanya Gojek, Grab. Ada korbannya, ada victim yang ditimbulkan. Siapa? Ojek-ojek offline. Orang yang nongkrong di apa sih istilahnya itu, pangkalan-pangkalan ojeknya, dia agak kewalahan dapat klien. Lalu siapa yang menjadi followers? Orang-orang yang menjadi drivernya. Lalu siapa yang menjadi leadernya? Mas Menteri kali ya leadernya, Nadiem Makarim. Setiap ada perubahan zaman, apapun yang terjadi, selalu ada 3 golongan ini. Pertanyaannya kemudian, kita mau yang mana? Kita bisa melakukan sesuatu, hanya memang kita butuh yang namanya adaptasi. Bisa nggak melakukan semuanya 100% dunia maya? Saya bilang bisa. Bahkan sekarang ada yang namanya pesantren online. Hanya mungkin ya poinnya harus digarisbawahi. Ketika kita berbicara konteks pemberdayaan. Nah, konteks pemberdayaan ini kan misalnya begini. Saya punya peternakan misalnya. Saya kasih amanah Sofyan. Sofyan, tolong dong urus sapi saya misalnya. Bisa saya ngajarin secara buat video tutorial cara merawat sapi misalnya. Kan bisa seperti itu, akhirnya peternak itu menonton, oh gini caranya dirawat, gini cara memberikan makanan, begini cara kasih apa dan lain sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Setidaknya ini kita tetap menjaga jarak ya, social distancing. Hanya mungkin kendalanya adalah ketika di daerah peternakan itu tidak ada jaringan. Memang ada hal-hal tertentu yang harus tetap offline, tapi tidak ada yang salah dengan perubahan zaman. Yang penting jangan mau jadi victim. Jadi hanya yang bisa saya simpulkan bahwa meskipun situasinya sangat berubah drastis atau sering kita sebut dengan normal baru, selalu ada yang tampil sebagai pemimpin untuk menciptakan perubahan penyesuaian terhadap situasi yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu peribahasanya. Meskipun situasi pandemi saat ini ternyata banyak pas yang bisa kita lahirkan, termasuk misalnya teman-teman yang terbiasa rapat-rapat atau yang kura-kura tadi, ya rapatnya lewat virtual dan itu justru semakin dimudahkan. Nah, ini yang sedikit terhambat mungkin Bang, dunia advokasi, parlemen jalanan. Bagaimana sekarang alur-alur atau apa yang harus ditempuh oleh teman-teman? Mengingat sekarang kan saluran-saluran aksi demonstrasi yang biasa dilakukan oleh teman-teman kan jalanan. Tapi saat ini ternyata situasi itu tidak memungkinkan lagi karena pertama kampus tidak ada mahasiswa di sana. Kemudian jalan juga kalau ingin memblokir jalan ternyata kurang efektif karena kendaraan juga semakin menurun kuantitasnya. Nah, apa pandangan Bang Arif mengenai hal ini? Demonstrasi ya. Demo itu adalah pilihan terakhir. Ketika kita sudah mencoba lobby lagi dan ternyata gagal, ya sudah demonstrasi. Tapi ketika sekarang saya ditanya apa yang lebih baik dilakukan, saya lebih menjawab jangan demo. Karena demo teman-teman kehabisan energi, teman-teman dikata-katain orang yang lewat di jalan itu, misalnya wah kurang ajar nih teman-teman, anak mahasiswa misalnya demo bikin macet dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang begini, kritik, saran, masukan atau apapun itu melalui dunia maya itu jauh lebih masif dibanding melalui dunia nyata. Kenapa? Ketika kita demo di Makassar misalnya hanya menutup flyover, artinya yang terganggu hanya sepanjang jalur Pektarani dan Urip misalnya, atau ya kurang lebih itulah. Tapi ketika kita menggunakan dunia maya, bukan hanya berbicara konteks Makassar, kita berbicara konteks Sulawesi, bahkan bisa Indonesia. Artinya siapapun yang mengarah ke media sosial itu bisa membaca, bisa melihat. Hanya pertanyaan kemudian, sejauh mana kita mencoba men-share hal-hal positif, bukan yang namanya hoax, bukan yang namanya hal-hal yang biasa-biasa saja gitu. Saya ada menarik ketika kita berbicara Presiden RI, pada masa-masanya siapa sih yang kenal wali kota Solo waktu itu? Hampir nggak ada. Tapi bagaimana dia bisa melesat dari wali kota Solo, jadi gubernur DKI, lalu jadi Presiden RI,
bahkan sekarang udah masuk ke periode keduanya. Bagaimana bisa? Jawabannya ada di media. Bagaimana orang mengarahkan, membranding dari Pak Jokowi yang seperti ini, seperti itulah dan lain sebagainya. Akhirnya orang semua kenal. Bahkan hampir di pelosok-pelosok itu sangat fans sama Pak Jokowi. Wah, seperti inilah presiden yang saya cari, ternyata yang belusukan, yang turun ke jalan dan lain sebagainya. Itu lihat mana teman-teman? Itu lihat media, entah itu Facebook, entah itu di TV atau apapun itu. Ternyata ketika kita memasifkan yang namanya dunia maya, itu efeknya jauh lebih besar. Jadi kalau kita mau branding dari sekarang, Sofyan berkemungkinan jadi presiden ke depannya. Amin. Jaminkan saya, Bang. Jadi poinnya demonstrasinya itu, kalau saya ya nih tanya, karena kalau kita memaksakan sekarang demo, kebanyakan juga orang WFH, siapa yang dengar kita? Hanya mungkin sekarang ada yang namanya undang-undang ITE dan lain sebagainya, dan ini juga terkadang kita harus hati-hati karena nggak tahu nih, mungkin bisa saja ada omongan kita ternyata dipotong, jadi salah misalnya. Padahal kita ngomongnya baik nih, ya karena mungkin kita pas dipotong kata-kata kita, pas yang kata-kata buruknya, sudah selesai hidup kita. Artinya ya begitulah, ada positifnya, ada negatifnya juga, tergantung bagaimana kita menikmati lah dalam bermedia sosial yang bijak mungkin ya. Itu mungkin kalau dari saya. Iya, lebih melihat kepada apa tujuan yang akan dicapaikan, tujuan yang ingin kita capai, bagaimana supaya suara kita, aspirasi kita bisa terdengar. Dan metode konvensional yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, para legend, ya ke jalan, karena tidak ada, belum pada waktu itu mungkin akses ke radio, ke televisi kan belum masif. Nah sekarang saluran-saluran itu terbuka, ternyata terbalik bahwa parlemen jalanan itu sudah tidak dianggap, sudah semakin tertinggal atau kolot. Nah yang terbaru sekarang parlemen sosmed. Nah jadi lebih kepada tujuan, Bang, ya, itu yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Bang Arif. Boleh demo, tapi jangan sendiri-sendiri. Demonya kompak barengan di seluruh titik, bukan hanya di Makassar misalnya. Misalnya ketika kita mendemo sesuatu ya semua titik di seluruh Indonesia. Saya pikir itu lebih masif. Hanya masalahnya adalah selama saya mencoba untuk konsolidasi aksi waktu saya masih mahasiswa, ada selalu ego-ego pribadi yang mengatakan bahwa ketika masa saya banyak, saya memilih untuk demo sendiri dibanding demo bareng lo yang sedikit masanya. Itu mungkin yang terjadi. Serius ini. Itu pengalaman saya sebagai mahasiswa kampus kecil ya. Itu yang saya pernah alami. Tapi ya sudahlah, itu hanya cerita yang unik selalu menurut saya. Iya, ini juga uniknya teman-teman, karena punya cita-cita yang sama namun tidak kompak di tataran ini teknis. Jadi ya rasa-rasanya meskipun ide-idenya sangat indah tertuang di dalam kertas, tersusun rapi dengan data-data dan analisis yang tajam, karena mungkin perbedaan cara pandang, termasuk kemarin rancangan undang-undang PKS, ada sebagian teman-teman yang mendesak untuk disahkan, sebagian yang lain mendesak untuk tidak disahkan. Nah, hal-hal yang semacam ini tentunya bukan pada hal-hal teknis, tapi ternyata pada bagian ide atau gagasan apa yang dibawa. Saya kira tugas teman-teman untuk di kami sendiri ya harus berpegang teguh kepada pondasi dasar kita, bahwa sesuai dengan nama kita, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim. Nah, kata Muslim yang jangan dikesampingkan, negarawannya juga jangan dikesampingkan. Jadi Muslim dan negarawan harus didudukkan di satu porsi yang sama dan tidak boleh berada sebelah. Karena kalau kita berada pada Muslim, ujung-ujungnya kita akan mendirikan negara Islam. Kalau di Indonesia dianggap sebagai makar konstitusi. Nah, kalau negarawan tentunya kita full tidak ada tendensi atau afiliasi ke Islam. Artinya nilai ketauhidan kita atau sebagai status kita sebagai hamba mungkin akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perlu ada pembacaan-pembacaan yang lebih jeli, teman-teman memposisikan diri. Nah, mungkin closing statement Bang Arif, pesan kepada teman-teman yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Saya tertarik tadi dengan perkataannya Sofyan, mengatakan bahwa
terbentur, terbentur, terbentuk. Saya mencoba menganalogikannya sebagai martabak. Seandainya suatu saat adonan martabak bilang sama tuannya, "Tuan, tolong jangan banting-banting saya lagi ke kanan kiri. Capek saya tuan, dibanting kanan kiri, pegel rasanya tiap hari harus banting kanan kiri dan lain sebagainya." Dan tuannya mengabulkan permintaan si adonan martabak ini. Yakin dan percaya, sampai sekarang kita tidak akan pernah menikmati yang namanya martabak spesial, martabak keju, martabak telur. Yang selama ini akan ada adalah adonan martabak dari campuran terigu, mentega, dan ya yang lain-lain lah yang melengkapi si adonan itu. Jadi poinnya adalah bukan berarti saya minta harus dibentur-bentur ya, enggak gitu juga. Tapi maksudnya nikmati aja prosesnya. Karena di setiap proses itu tidak ada yang sia-sia. Jangan terlalu mempersempit pandangan, jangan terlalu berfokus saja di organisasi internal, cobalah jalan-jalan keluar, entah kait organisasi eksternal, berdiskusi dengan siapapun di luar. Dengan begitu kita akan mencoba mendapatkan pandangan orang-orang di luar. Karena kalau kita jago kandang, ternyata kalau kita keluar di kandang orang, ciut kita jadinya. Pesan terakhir saya, nikmati prosesnya dan jangan mengeluh. Terima kasih. Jadi teman-teman mungkin bisa menangkap sendiri apa poin-poin diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak bisa mendapatkan pembelajaran untuk dijadikan sebagai azimat. Cobalah membuka diri, berproses, dan berusaha untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga terbentuk menjadi martabak atau mahasiswa seutuhnya. Bang Arif, terima kasih. Syukran jazakallah khair atas waktunya yang diluangkan. Semoga kita semua, Bang Arif khususnya, tetap diberikan kesehatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menapaki jalan-jalan kebaikan ini, berkontribusi untuk perbaikan masyarakat, perbaikan agama, dan perbaikan bangsa dan negara. Eksis terus untuk inspirasi malam. Semoga dari 22 provinsi menjadi 34. Ya, baca, diskusi, implementasi. Kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.